Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berliana Virgianti Arifin dari kelas 5 PAIC NIM 2019 0960111722. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang motivasi, begitu. Yang disebut dengan motivasi ialah berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Memotivasi dalam konteks berorganisasi dijelaskan bahwa sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil. Begitu. Dengan adanya motivasi, nanti dengan dibantu motivasi begitu tuh ya, pekerjaan itu akan berhasil begitu, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi begitu. Dengan adanya motivasi, mungkin dibantu dengan adanya motivasi, semua tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan maksimal begitu. Adapun tujuan motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditunjukkan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, kedisiplinan, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap produktivitas dan efisiensi pegawai. Tujuan pelaksanaan motivasi yaitu mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Dengan adanya motivasi, pemimpin itu selalu memotivasi pegawai agar pegawai itu bisa menjadi seperti pemimpin begitu. Kedua, meningkatkan kegairahan pegawai. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pegawai. 4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kelima, meningkatkan prestasi kerja pegawai. 6. Meningkatkan moral kerja pegawai. Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kedelapan, meningkatkan prestasi kerja pegawai. 9. Meningkatkan moral kerja pegawai. 10, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai. Begitu. Adapun ada 8 prinsip motivasi, yaitu kompetisi. Yang dimaksud dengan kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan seluruh kemampuan dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Yang kedua, pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga, ganjaran dan hukuman, yaitu prinsip dan ganjaran dan hukuman. Biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. Nah, anak didik itu biasanya kebanyakan butuh motivasi dari seorang guru begitu. Yang keempat, kejelasan dan kedekatan tujuan, yaitu prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan hal tersebut. Yang kelima, pemahaman hasil, yaitu pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut itu selesai. Begitu. Yang keenam, pengembangan minat, yaitu
prinsip pengembangan minat merupakan prinsip yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut. Yang ketujuh, lingkungan yang kondusif, yaitu lingkungan yang kondusif dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Misalnya, adanya ventilasi yang cukup di ruangan dapat menyamankan suasana kerja. Begitu. Dan yang terakhir adalah teladan, yaitu prinsip keteladanan merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak berlangsung, karena prinsip ini merupakan figur dari seseorang seperti dari atasan atau pemimpin. Begitu. Adapun jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada seseorang. Yang kedua, motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh 3 faktor di dalam diri seseorang itu sendiri, yang disebut intrinsik, atau faktor dari luar diri yang disebut faktor ekstrinsik. Faktor di dalam diri seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan pendidikan, atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau masa depan. Dan yang terakhir adalah faktor di luar diri, dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber. Jadi, menurut saya motivasi itu sangat penting buat diri kita sendiri begitu, untuk masa depan begitu, apalagi dalam bidang organisasi. Bukannya organisasi itu butuh motivasi, sangat membutuhkan motivasi, sebab di dalam organisasi tersebut ada sekelompok orang yang diantaranya ada pemimpin dan ada bawahan. Pemimpin tidak langsung diangkat menjadi pemimpin karena sudah termotivasi untuk menjadi lebih baik begitu, dan bawahannya itu memotivasi dirinya sendiri. Semisal ada seorang temannya, dia rajin, dia sering belajar, kenapa kok saya tidak seperti itu? Nah, itu juga termasuk bagian dari motivasi diri sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.